Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, kembali lagi di channel The Education. Nah, di video ini saya akan menjelaskan ataupun mentutorialkan mengenai mengecek suatu plagiarisme yang terdapat pada suatu karya ilmiah dengan menggunakan aplikasi Plagiarisme Checker X. Yang tentunya langkah yang harus teman-teman lakukan yang pertama mendownload aplikasi Plagiarisme Checker X yang tentunya harus versi Pro, karena jika teman-teman tidak menggunakan yang versi Pro maka akan terdapat pembatasan pada bagian saat kita mengecek suatu keaslian ataupun kemurnian dari karya ilmiah Anda. Nah, sedangkan jika kita menggunakan yang Pro itu dia tidak terbatas berapa kata yang ditentukan. Nah, sebelum saya masuk ke tutorialnya, ada beberapa hal yang ingin saya jelaskan mengenai dan harus terdapat jika Anda ingin mengecek suatu karya ilmiah Anda. Yang pertama tentunya folder ataupun suatu karya ilmiah yang ingin Anda cek di dalam aplikasi Plagiarisme Checker X ini itu harus Microsoft Word dalam bentuk folder dokumen Microsoft Word. Tidak boleh dalam bentuk dokumen selain dalam bentuk Word ataupun dalam bentuk WPS Office yang bentuk dokumen. Yang kedua tentunya harus di bawah 10 MB karena di atas 10 MB itu akan ditolak. Kemudian yang selanjutnya ialah saya akan menjelaskan beberapa hal mengenai bagian-bagian berada dalam aplikasi ini. Yang tentunya yang pertama ini ada online plagiarism, di mana online plagiarism ini merupakan suatu kolom yang digunakan untuk mengecek suatu karya ilmiah, di mana dalam choose metodenya ini itu terdapat large content, di mana ini itu mengecek suatu makalah, skripsi dalam bentuk dokumen yang besar, sedangkan jika dalam bentuk paragraf itu hanya mengecek dalam bentuk paragraf saja. Sedangkan untuk yang blog or web page URL itu ketika teman-teman ingin membuat suatu simpulan ataupun suatu karya yang kedua yang berdasarkan dari suatu website ataupun blog-blog yang ada di Google. Kemudian yang kedua itu adalah site by site compression. Ini merupakan salah satu yang sama juga untuk mengecek dari suatu karya ilmiah Anda berdasarkan paragraf. Kemudian untuk langkah selanjutnya tentunya saya akan mentutorialkan bagaimana caranya untuk mengecek suatu keabsahan dari karya ilmiah. Yang pertama, langkah-langkah yang harus dilakukan pertama itu pada bagian load dokumen teman-teman klik, kemudian masukkan kira-kira dokumen mana yang ingin teman-teman cek keabsahannya dan berapa persen similarity-nya dengan makalah lainnya. Di sini saya pilih mini riset saya. Kemudian kita tunggu setelah dimasukkan, dan maka setelah selesai loadingnya tadi, maka akan nampaklah konten kita di sini. Kontennya itu kajian geografi politik dalam sumber daya alam kelembagaan lokal daerah pesisir. Baik, dan selanjutnya itu Anda fokuskan saja dan biarkan saja pada auto dalam bentuk recommended. Dan selanjutnya itu tinggal teman-teman klik aja ini, analyze it. Maka dengan otomatis aplikasi ini akan mengecek seluruh kata per kata yang terdapat dalam makalah yang ingin kita cek similarity-nya. Setelah kita masukkan tadi, maka langkah selanjutnya itu kita tunggu sampai results-nya selesai. Nah, di sini nampak dilihat sudah selesai, maka kita langsung buka atau klik view summary. Nah, summary dapat kita lihat di sini bahwa laporan saya mengenai mini riset PIP itu plagiarismenya itu persentasenya 24%. Dan jika kita setelah menekan tombol view summary tadi, maka akan secara otomatis terbukalah sekiranya persentase ataupun laporan report dari aplikasi Plagiarisme Checker X ini. Dan nampak di sini saya menggunakan dari sumber mana saja, dari internet mana saja. Dapat dilihat di sini ada tulisan berwarna merah
Nah, yang berwarna merah ini itu biasanya di atas 50%, di atas 70%. Nah, nampak di sini. Nah, kemudian jika teman-teman ingin menyimpan hasil laporan dari aplikasi ini, maka teman-teman mudah saja tinggal di save, ataupun jika teman-teman ingin nge-print, tinggal tekan tombol print. Nah, di sini saya ingin nge-save. Nah, untuk nge-save itu dalam beberapa tipe. Yang pertama ada tipe dokumen, ada tipe Excel, ada tipe PDF dan HTML atau dalam bentuk link. Nah, di sini saya bentuk PDF saja. Kemudian tentukan lokasi penyimpanannya di mana. Di sini saya simpan di sini dan saya buat hasilnya hasil plagiarism mini reset. Lalu klik save. Nah, dan filenya sudah tersimpan di library saya. Di sini uniknya dari Plagiarism Checker X ini, dia tidak hanya menampilkan sebuah report atau laporan, tapi juga menampilkan diagram dari pengerjaan ataupun hasil dari karya ilmiah kita yang sudah dicek. Kemudian ya mungkin begitu saja mengenai tutorial penggunaan aplikasi Plagiarism Checker X yang dapat saya sampaikan. Mudah dan simple, namun jika teman-teman ingin lancar seperti saya ini, itu syaratnya adalah plagiarism ataupun aplikasi Anda itu harus dalam bentuk Pro. Di sini saya menggunakan aplikasi Pro Plagiarism Checker X, bentuknya itu crack. Nah, mungkin begitu saja mengenai tutorial saya. Terima kasih telah menonton serta like video ini. Saya ucapkan terima kasih, dan terima kasih juga kepada siapapun, kepada dosen, kepada mahasiswa, kepada teman-teman yang sudah membantu saya untuk dapat membuat video ini. Mungkin akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di next video.